Ada kalanya malam datang, dan kita terpaksa berhadapan dengan diri sendiri. Saat lampu mati dan sunyi menyelimuti, suara-suara dalam pikiran kita menggema, menegaskan setiap rasa sakit dan kesalahan yang kita coba lupakan. Tidak jarang, kita merasa dihukum oleh gema-gema tersebut, seolah-olah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apakah pernah terlintas di benakmu? Kenapa suara-suara dalam kepalamu begitu menyakitkan dan terus-menerus mengganggu? Suara itu bisa datang dari kegagalan yang tak kunjung usai, atau kesalahan yang seharusnya sudah termaafkan. Di saat-saat seperti itulah, kita perlu menegaskan bahwa kita tak sendirian dalam perjuangan ini. Dalam kerapuhan itu, mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang salah dengan kita? Apakah kita terlalu keras pada diri sendiri? Ataukah memang kita sudah melakukan segala yang bisa? Pertanyaan-pertanyaan ini menyesakan, dan bisa mengubah malam yang seharusnya damai menjadi ajang hukuman yang tiada henti. Disinilah kita perlu menggali lebih dalam, mencoba memahami bahwa kita bukan sekadar korban dari pikiran kita sendiri. Dalam permenungan malam, kita dapat menemukan kekuatan untuk merengkuh kembali diri kita yang hilang, dan memberi ruang bagi harapan untuk tumbuh. Setiap malam, terkurung dalam kesunyian, pikiran-pikiran itu datang bertubi-tubi. Menyiksa kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, membuat kita merasa tidak berharga dan terjebak dalam lingkaran negatif. Kita seringkali terjebak dalam perasaan bahwa kita tidak cukup baik, bahwa apapun yang kita lakukan tak pernah memuaskan. Dan ketika pagi menjelang, kita kembali berpura-pura bahwa semuanya serius saja. Rasanya seperti sebuah tarian antara harapan dan kekecewaan, yang terus berulang tanpa henti. Kerap kali saat kita berusaha bangkit, pikiran tersebut akan mengingatkan kita pada semua yang telah gagal, seakan tak memberi kita kesempatan untuk bernafas. Bayangkan seorang ibu yang lelah mengurus anaknya, tapi setiap kali dia mengingat waktunya yang menyisakan rasa bersalah, rasa itu datang kembali dan menusuk luka lama. Atau seorang mahasiswa yang tak kunjung menyelesaikan tugasnya, namun terus berputar dalam ketidakpastian, merasa terjebak dalam kebuntuan berpikir. Hal-hal kecil itu adalah luka-luka yang seringkali terpendam, dan kita merasa tak mampu untuk menjangkau harapan solid yang pernah kita impikan. Menghadapi kenyataan ini menjadi berat, tetapi kita perlu menyadari bahwa kita bisa keluar dari bayangan itu. Ini bukan sekedar soal menghilangkan rasa sakit, tapi juga tentang menemukan kembali diri kita. Prosesnya mungkin terasa panjang, tetapi penting untuk memberi ruang pada diri sendiri dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian ini. Kita bisa mulai dengan menyadari bahwa setiap pikiran negatif adalah bagian dari pengalaman manusia yang bersifat sementara dan bukan identitas kita yang sebenarnya. Dengan begitu, kita mulai dapat mempertanyakan keabsahan setiap suara yang muncul dalam kepala kita, dan memutuskan untuk tidak membiarkan mereka mendominasi langkah dan tujuan kita. Semangat untuk mengeksplorasi sisi lain dari diri kita bisa menjadi jalan menuju kebangkitan yang lebih bermakna. Ketika seorang mahasiswa terjaga di malam hari, matanya menatap layar handphone, tugas kuliah mengintimidasi dari jauh. Dia tahu deadline mendekat, namun entah mengapa, jari-jarinya lebih memilih untuk menggeser layar, ketimbang menyentuh kertas dan pena. Suasananya terasa berat, antara tanggung jawab dan keinginan untuk mengabaikan semua. Begitu banyak waktu terbuang, dan ketika malam semakin larut, musik di telinga hanya menemani rasa bersalah yang terus bertambah. Dalam benaknya, dia terus merefleksikan semua keputusan yang salah dan hasil yang tidak memuaskan. Seakan semua usahanya sia-sia, dirinya terperangkap dalam perasaan tidak cukup baik. Di sisi lain, seorang ibu terjaga di dapurnya, mengolah makanan untuk anak-anaknya, sementara kepalanya terus berputar dalam pertanyaan apakah dia cukup memberikan perhatian pada mereka.
Dia berjuang melawan rasa lelah, tetapi ketika anak-anak sudah tidur, satu-satunya suara yang didengarnya adalah pengingat akan momen-momen yang berlalu tanpa melihat mereka tumbuh. Kenangan itu membawa kembali rasa bersalah tentang pilihan yang dia anggap kurang tepat. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan kenangan menyakitkan, seolah-olah lupa akan keindahan kecil di dalamnya. Seorang dokter di tengah malam, saat ruang IGD dipenuhi dengan pasien, berusaha tetap tenang. Namun saat senja tiba, semua kesalahan kembali terbayang dalam pikirannya, alih-alih fokus pada kesembuhan pasien. Dalam situasi-situasi seperti ini, sangat mungkin kita merasa terjebak dalam pikiran buruk yang terus-menerus mengganggu. Tidak jarang, kita merasa terasing bahkan di tengah keluarga atau teman. Dalam momen-momen ini, perlu diingat bahwa kitalah yang memiliki kuasa untuk merenggut kembali harapan yang mungkin hilang. Meskipun rasa sakit itu nyata, kita mesti menerima bahwa proses menuju penyembuhan itu ada, meskipun kadang sulit untuk dipahami. Namun, apa yang kita ketahui tentang momen-momen transformasi ini? Saat kita mulai ingin melepaskan beban dalam kepala, ada satu hal yang bisa menjadi pendorong. Mulailah menyadari bahwa pemikiran kita bukanlah segalanya, itu bisa menjadi titik balik. Mulailah bertanya pada diri sendiri, apakah suara tersebut benar-benar mencerminkan siapa kita? Dengan mengajukan pertanyaan ini, kita bisa mulai menyaring apa yang seharusnya kita dengar atau abaikan. Ketika kita berani mengambil langkah untuk berbicara pada diri sendiri, kita mulai bisa memberi ruang bagi harapan baru untuk masuk. Suatu ketika, setelah menghabiskan malam berduka di tengah pikiran, seorang mahasiswa menemukan keberanian untuk menulis. Menulis tentang kecemasan dan rasa tidak berdayanya, membebaskan hati dan pikirannya, dan ternyata memberikan sedikit rasa ringan. Begitu juga dengan sang ibu, yang mulai menuliskan semua keinginannya dalam catatan, menjadikan hal itu motivasi baru untuk kehidupannya dan anak-anaknya. Bahkan sang dokter, setelah melewati malam-malam penuh kesedihan dan penyesalan, memutuskan untuk berbagi pengalamannya dengan rekannya, menjadikan hal itu sumber inspirasi baru dalam profesinya. Ada kekuatan dalam memberi suara pada pergolakan batin kita. Tak jarang, saat kita berbagi, kita juga menemukan dukungan dari orang lain. Menyadari bahwa ketidakpastian yang kita hadapi adalah hal manusiawi dan bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini adalah langkah penting. Kita harus berani melihat pengalaman yang menyakitkan sebagai sebuah pelajaran. Ini berarti memberikan makna baru dan menjadikan kita lebih kuat di masa depan. Kita perlu ingat bahwa setiap tindakan kecil yang membawa ke arah positif meskipun tampaknya sepele, bisa jadi langkah besar menuju kebangkitan kita. Ketika suara-suara negatif berupaya mendominasi pikiranmu, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk berbicara kembali pada diri sendiri dan menetapkan arah baru. Ingat, apa yang ada dalam hati dan pikiranmu adalah bagian dari perjalanan. Jangan biarkan suara internal menenggelamkan impianmu. Setiap kesalahan yang kamu lakukan adalah tanda bahwa kamu berani mencoba. Ketika kamu merasa lelah dan terjebak, berhentilah sejenak dan ingatlah, kamu bersikeras untuk bertahan sampai hari ini. Jangan hapus harapan yang ada dalam dirimu, terus teranglah pada dirimu sendiri. Jadilah sahabat bagi dirimu, dan izinkan dirimu untuk belajar dari setiap pengalaman. Suatu hari, kamu akan mengingat semua momen ini sebagai langkah menuju kebangkitan yang lebih kuat. Jangan biarkan segala kegagalan menjadi penghalang. Sebaliknya, biarkan pengalaman itu menjadi batu loncatan untuk mencapai tujuanmu. Ketika malam terasa kelam, ingatkan dirimu bahwa cahaya selalu akan menyusul, sebagai janji bahwa setiap gelap pasti bisa dilalui. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah bukti keberanianmu. Teruslah melangkah meski susah,
karena kamu sedang membangun masa depanmu. Jika kamu terus mengandalkan keberanianmu, kamu bisa menemukan terang di setiap sudut gelap. Akhirnya, ingatlah bahwa kamu adalah penentu arah hidupmu, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah akhir, tetapi justru permulaan baru untuk sesuatu yang lebih baik dalam hidupmu. Ingat, ketidakpastian yang kamu hadapi hanya sementara, dan keyakinan akan dirimu yang sebenarnya akan menjadi pemandu dalam melewati semua rintangan ini.